Baik, kita mulai untuk presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kami dari kelompok berapa nggak tahu, ingin mempresentasikan hasil analis data dari web pemerintahan proposal estimasi sistem EPJLP DPM PTSP Jakarta Go ID. Baik, berikut adalah nama dan NIM kelompok dari kelompok berempat kita ini yang kita buat. Sistem EKIN. Sistem EKIN atau elektronik kinerja yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi Jakarta DKI Jakarta merupakan salah satu inovasi dalam digitalisasi. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah karyawan dalam mengajukan, melakukan absen, izin cuti, dan laporan pekerjaan tanpa datang langsung ke kantor dinas. Oke, baik. Bisa dilanjut. Berikut adalah poin-poin yang bakal kita jelasin satu-satu, dan yang pertama adanya analis terhadap web EPJLP DPM PTSP Jakarta Go ID, yang kedua hasil uji performa aplikasi, yang ketiga rekomendasi perbaruan untuk optimasi performa, yang keempat ada hasil analisa uji keamanan, yang kelima ada rekomendasi pembaruan untuk optimasi keamanan, dan keenam ada uji fitur, dan yang terakhir ada analisa dan pembaruan pada fitur. Baik, berikut slide ini akan dijelaskan oleh Bapak Jupri. Dipersilahkan. Makasih untuk Anca atas waktunya. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari analisa performa aplikasi yang kita gunakan melalui screening like house scoring calculator. Berikut ini adalah hasil-hasilnya yang kita dapatkan, bisa kita lihat sama-sama ya. Untuk waktu muat halaman itu kita membutuhkan waktu 2,5 detik atau 2,5 detik untuk ditampilkan kepada pengguna. Untuk waktu interaktif, kita perlu 3,4 detik. Waktu ini menggambarkan durasi yang diperlukan bagi halaman untuk sepenuhnya responsif terhadap interaksi pengguna. Speed index yang kita dapatkan di 7,5 detik menunjukkan seberapa cepat isi halaman terisi. Untuk skor performa secara keseluruhan 78/100. Skor ini menunjukkan bahwa performa sistem saat ini cukup rendah dan menunjukkan dan membutuhkan peningkatan yang signifikan. Bisa dilanjut. Kita udah melakukan screening dan berikut adalah rekomendasi dari kita untuk optimalisasi sistem tersebut. Untuk melakukan optimalisasi, kita ada penjabarannya di bawah ini. Pertama, kita akan melakukan optimasi gambar, yaitu kita akan mengkompres gambar dan formatnya jadi web gitu, untuk mengurangi ukuran file dan waktu muatnya. Alat yang kita gunakan bisa kita lihat di sini. Kita ngambil di GitHub ya. Nanti linknya bisa kita share aja. Penggunaan caching juga kita implementasikan untuk mempercepat waktu muat halaman, termasuk Chase browser dan server side cachingnya. Ini kita lihat di sini di medium.com, nanti kita juga share linknya untuk kalian bisa pelajari sendiri. Terus kita juga minifikasi filenya, yaitu untuk mengurangi ukuran file CSS dan JavaScript-nya dengan minifikasi, menghilangkan karakter-karakter yang tidak diperlukan seperti spasi dan komentar. Kita pakai bantuan AI ya untuk bantuan ini untuk melakukan meringkas file CSS dan JavaScript-nya. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Slide ini akan dijelaskan oleh Bapak Zul. Silakan Bapak Zul.
Terima kasih Bapak Jupri. Selanjutnya kita akan menjelaskan tes keamanan, di mana kita di sini menganalisis keamanan menggunakan SSL Labs. Lalu hasilnya kita menunjukkan ada 2 poin. Yang poin pertama itu SSL Lab-nya nggak mendukung perfect forward secrecy, di mana dia nggak memastikan si data yang ditransmisikan itu aman gitu loh. Yang poin kedua, ada beberapa chipper yang lemah, lalu bisa dieksploitasi sama penyerang atau hacker. Untuk perbaikan keamanannya, kita bisa mendapati langkah yaitu perbaruan sertifikasi SSL-nya, terus menggunakan sertifikasi SSL yang mendukung perfect forward, biar si keamanan datanya itu aman pas ditransmisikan ke web tersebut. Lalu untuk solusi yang kedua, kita hapus atau replace nih si chipper suite yang lemah jadi yang baru, terus dia menggunakan konfigurasi yang lebih terbarukan atau sesuai acuan orang-orang yang berkecimpung di dunia keamanan. Oke, lanjut. Kita masuk pada tahap uji fitur, di mana pada tahap ini kita menganalisa fitur dan memperbarui fitur yang kita butuhkan. Untuk input aktivitasnya, kita ada suatu permasalahan. Bisa kita lihat di sebelah kanan sini ada screenshot dari bagian web tersebut. Web Ekin. Kita bisa lihat di sini ada tanggal aktivitas, lalu ada foto aktivitas, terus ada semua uraian jenis dari data sampai actionnya. Kenapa kita di sini dipermasalahkan? Karena pada web sebelumnya itu kita berbasis foto kehadirannya menggunakan file JPG di mana diimport dari galeri. Di mana si karyawan ini dapat edit fotonya dulu, terus dia baru upload. Itu kan bisa merugikan perusahaan terkait karena data yang diupload kurang akurat. Oke, next. Fitur ini akan dilanjutkan oleh Bapak Rido. Silakan Bapak Rido. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah future goals dari fitur ini. Pertama ada satu akses kamera dan pengambilan gambar. Jadi aplikasi berhasil mengakses kamera perangkat dan mengambil gambar sesuai dengan lokasi dan tentunya ada waktu. Kemudian ada verifikasi identitas. Verifikasi identitas karyawan ini menggunakan face recognito untuk API-nya. Jadi dicoba untuk akurasinya seakurat mungkin. Jadi mendeteksi wajah dari karyawan itu sendiri tersebut kalau dia emang betul-betul ada di lokasi ya. Nah, untuk fitur ini juga bisa menggunakan bantuan AI. Kemudian ada penambahan informasi pada gambar. Jadi di sini ada 2, lokasi dan waktu. Untuk lokasi sendiri itu diambil dari Google API. Jadi menggunakan geocoding API, kemudian mengaktifkan permission untuk location. Dan untuk waktu sendiri ini bisa diambil langsung dari browsernya. Kemudian ada verifikasi lokasi. Lokasi pengambilan gambar itu harus diverifikasi, di mana dia harus dalam radius di mana si karyawan itu diposisikan. Jadi jika pengambilan foto atau gambarnya di luar radius tersebut, maka foto ini bisa dianggap tidak sah. Seperti itu. Kemudian ada detail fiturnya nanti akan jadi seperti ini. Untuk yang terbaru, jadi fitur ini bisa membuka kamera, kemudian dia bisa mengambil gambar. Setelah itu, setelah gambar itu berhasil diambil, maka dia akan diproses. Jadi bakal ada watermark, di mana di situ selain ada logo dari PTSP, di situ juga bakal ada semacam gambar Google Maps yang menunjukkan lokasi dia sekarang ada di mana. Kemudian ada yang lain seperti nama dan ID karyawan juga akan dimasukkan. Nah, ini nanti bisa diambil dari si identitas login si karyawan tersebut. Kemudian ada attitude itu untuk ketinggian. Terus jalan kamar raya ini nanti diambil dari geocoding API milik Google. Load length-nya itu langsung diambil dari browser. Kemudian eh, tanggal dan waktu itu nanti bakal diambil langsung dari browser.
Kemudian ada detail fiturnya, itu fitur utama seperti yang tadi dijelaskan ya, dapat mengakses kamera, terus ada informasi lokasi dan waktu, pengambilan gambar diambil langsung dari si aplikasi. Jadi ketika dibuka di mobile version, dia akan langsung bisa untuk membuka foto untuk melakukan report pekerjaan. Kemudian informasi watermark itu nanti bakal ada identitas karyawan, lot length, ini untuk verifikasi radius, alamat lengkap, itu nanti untuk ditambahkan di gambar, kemudian ada tanggal dan waktu, screenshot maps-nya, itu akan diambil dari Google, kemudian altitude itu untuk ketinggian, itu nanti juga akan diambil dari Google. Ya, mungkin sekian presentasi mengenai proposal pengajuan untuk optimisasi aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.